Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Terima Ya, kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi seminar hari ini. Nama saya Steve Philip Tiandi dan juga ada rekan saya Winston dan Karisa. Kami adalah Block Art Studio yang melayani klien yang membutuhkan animasi, game dan video animasi Roblox. Kami juga ada post animasi shoot yang secara rutin per minggu di YouTube Block Art Studio. Hari ini kita tidak sendirian. Sekarang kita ditemani oleh Karis, boleh pihak Karis untuk memperkenalkan diri dan Karis itu seperti apa? halo. Ya, persilakan Karis untuk perkenalkan komunitasnya. Oke, halo. Perkenalkan, kita dari Karis. Karis itu sendiri adalah komunitas female developer di Indonesia. Jadi aku mau kenalin dulu ya. Jadi kayak kalau aku sendiri namanya Sesya. Ke seharian aku biasanya itu clothing designer dan juga kalau di Karis sendiri aku founder dan salah satu founder, one of the founder, dan juga em, yang ngurus community dan event. Terus di aku juga ditemenin oleh Shadida. Shadida? Oke, halo. Ya, Halo, perkenalkan, perkenalkan nama aku Syadida. Aku di Kari sebagai pengurus bagian internal. Terus juga bantu-bantu bagian internal. Nah, jadi seperti yang tadi Casya udah bilang, Karis ini adalah kreator dan develop komunitas kreator dan developer cewek-cewek Roblox di Indonesia. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya membuka dengan sebuah analogi sedang tentang komunitas. Boleh next? Ya, boleh. Next slide. Analogi komunitas. Bayangkan sebuah taman yang indah di dalamnya ada berbagai bunga dengan warna, bentuk, dan aroma yang berbeda. Setiap bunga tumbuh dengan caranya sendiri. Namun keindahan taman itu muncul bukan karena suatu bunga saja, melainkan karena semua tumbuh bersama, saling melengkapi, saling memberikan warna. Begitu pula dengan komunitas. Komunitas bukan hanya tentang sekumpulan orang yang memiliki minat sama, tetapi tentang bagaimana setiap individu bisa berkontribusi, saling mendukung dan bertumbuh bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Baik, setelah memahami makna komunitas dari analogi tadi, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu dengan judul pengembangan diri, hobi jadi prestasi dengan cara interaktif dan fun. Next. Baik, untuk sesi hari ini kita akan membahas beberapa topik penting. Yang pertama adalah pengertian komunikasi, kedua unsur-unsur komunikasi, tiga fungsi komunitas dalam kehidupan sosial, empat peran komunitas dalam pengembangan, lima komunikasi digital, enam komunikasi Roblox, tujuh tantangan komunitas Roblox, dan delapan solusi membangun komunitas positif dan hadapi tantangan. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Silakan siapkan catatan dan jangan ragu untuk bertanya atau berpendapat ya di sesi akhir. Oke, baik. Jadi nama saya Karisa, bisa aja aku dipanggil Sasa. Kali ini aku akan membahas apa sih itu komunitas. Jadi komunitas itu secara umum dapat diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, nilai atau aktivitas yang kemudian bakal membentuk suatu ikatan sosial melalui interaksi yang berulang. Jadi dalam kehidupan sosial tuh komunitas komunitas itu menjadi wadah bagi individu untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan emosional. Keberadaan komunitas tuh bakal memberikan ruang bagi setiap anggota untuk merasa diterima dan memiliki tempat di dalam lingkungan sosialnya. Dari sudut pandang perspektif sosiologis, komunitas tuh nggak cuma terbentuk karena kedekatan fisik,
tapi juga karena adanya kesamaan identitas sosial dan nilai-nilai yang dipegang bersama. Yaitu anggota komunitas seringkali memiliki rasa yang kuat terhadap kelompoknya. Hal ini memang mendorong orang-orang tuh akan untuk aktif berpartisipasi dan menjaga keberlangsungan komunitas tersebut. Next slide. Jadi dalam konteks modern, terutama di era digital sekarang, tentunya komunitas tuh tidak lagi terbatas pada ruang geografis. Dengan munculnya internet dan medsos, dia itu memungkinkan terbentuknya komunitas daring atau virtual community yang anggotanya bisa berasal dari belahan dunia. Meski interaksi yang dilakukan secara virtual, komunitas digital pun bakal memiliki struktur sosial, niat, dan juga hubungan yang tidak kalah kuat dibandingkan komunitas nyata. Next slide. Nah, jadi ada ada empat ada empat segi benefit virtual community. Jadi yang segi pertama itu menghilangkan batas geografis. Jadi di mana anggota itu dapat bergabung dari negara atau wilayah manapun. Jadi selain itu juga berinteraksi tidak berinteraksi pun juga kayak tidak terikat jam kerja dan juga lebih fleksibel karena dapat berpartisipasi dimanapun kapanpun. Nah kan kalau geografis kan masih terbatas ya, tempatnya harus sama gitu. Yang selanjutnya itu inklusivitas dan spesialis. Jadi itu di mana orang tuh bakal lebih mudah menemukan orang dengan minat yang sangat spesifik, memberikan ruang aman bagi mereka yang pemalu atau memiliki keterbatasan fisik untuk berinteraksi dan juga bersuara. Yang ketiga ada sumber daya dan informasi, di mana tuh memiliki gimana tuh kalau misalnya virtual community itu bakal memiliki akses lebih cepat ke solusi, tutorial dan juga pengalaman anggota lain. Dan semua hasil diskusi, file sumber daya bakal tersimpan secara database atau secara digital. Dan setelah itu mudah dicari dan diakses kembali oleh anggota yang baru masuk. Dan yang terakhir itu efisiensi dan biaya. Yang di mana tuh bakalan minim atau biayanya bakal minim karena kan cuma pakai gadget atau laptop atau gitu ya pokoknya. Atau tanpa biaya sewa tempat pertemuan fisik. Dan selain itu komunitas juga dapat bertumbuh dari puluhan menjadi ribu anggota dengan cepat tanpa perlu perubahan instruktur fisik yang signifikan. Next slide. Baik, teman-teman, saya mau tanya nih, apa saja unsur-unsur dari komunitas? Teman-teman boleh jawab di chat Zoom atau boleh open mic kalau teman-teman mau. Jadi saya berikan 3 menit. Nah, dari pemaparan sebelumnya kan ada dijelasin tuh komunitas tuh apa, terus ada benefit atau manfaatnya. Nah, itu teman-teman bisa sebutkan nggak komunitas tuh terdiri dari apa gitu? Teman-teman yang tahu boleh langsung aja ya jawab atau bisa juga di chat. Kalau yang malu bisa lewat chat, kalau yang mau jawab langsung jawab aja. Siapa tahu dapat hadiah ya teman-teman ya. Ada yang mau hadiah nggak? Coba dijawab. Dijawab, dijawab. Boleh nggak sih spill-spill dikit? Ayo dong yang tahu coba. Ada yang Deo kita jawab memiliki tujuan atau kreasi yang sama. Hmm, Oke, kita tampung dulu. Oke, teman-teman lainnya. Ini Anya. Hmm, Anya hmm. bilang terdiri dari anggota tujuan yang sama, norma dan aturan yang diterapkan. Oke, oke. Lalu teman-teman lainnya kita tampung. Hah? Si Nur Mutia bilang miau atau apa itu? Hmm. Ada yang lain kah? Hmm. Selain Anya sama Dea?
Oke, 1 menit lagi teman-teman. Gak usah malu-malu, guys. Saya dijawab sebelum Vincent lanjut nih teman-teman. Mhm. Ya, bahwa hubungannya solid. Wow, Wow, Wow. panjang. wow, si Nur, Mutia, Hmm, Nur unsur Mutia, komunikasi. Oke, Nur dari Mutia Kiro siapa? itu bangun hubungan yang solid. Terus dari Nur Mutia itu ada unsur-unsur komunitas meliputi manusia, kelompok sosial, ataupun tujuan yang sama yang menjadi dasar pembentukan komunitas. Selain itu, ada juga unsur seperti seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan membentuk ikatan yang lebih kuat di antara anggotanya. Lalu jawaban dari Tacis itu ada kebersamaan. Yes, oke. Jadi saya akan lanjut. Saya simpulkan. Nah, jadi jawaban dari teman-teman itu udah benar. Jadi dari sebuah komunitas itu kita punya tujuan, terus ada anggota, dan tujuannya itu pasti nggak eh, harus ada tujuan yang sama. Terus kemudian ada juga aturan eh, dari komunitasnya itu tersendiri. Jadi mereka di komunitas itu bisa terjaga gitu. Jadi nggak ada yang langgar. Terus ada membangun solidaritas dari jawaban teman-teman. Lalu ada juga yang bilang kalau kita tuh menanggung seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan satu sama lain. Itu benar ya teman-teman. Jadi komunitas itu kayak eh, ada sebuah kelompok yang menciptakan kebersamaan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini eh, sedikit recap. Jadi kalau anggota itu kita perlu di komunitas itu kita perlu anggota. Ya, kalau misalnya komunitas itu cuma satu orang, itu nggak bisa disebut itu komunitas. Kemudian komunitas komunitas juga itu perlu tujuan bersama. Nah, tujuan bersama dalam komunitas itu kita komunitas itu buat jadi kita on track gitu, on track di eh, saat menjalankan komunitas, kita mempunyai tujuan yang jelas gitu. Oh, komunitas ini tuh ingin berkembang bersama di dunia Roblox. Jadi kita membuat proyek yang baru, terus ada bisa membuat game yang enggak hype dan selain lainnya. Lalu kita juga di unsur-unsur komunitas lainnya itu adalah interaksi sosial. Jadi untuk komunitas itu kita perlu ngobrol gitu, kayak ngechat, terus ada kayak interaksi satu sama lain. Jadi kalau di komunitas nggak ada kayak ngomong gitu, nah itu kan kayak awkward gitu, terus nggak ada interaksi sosial, ya itu nggak bisa dibilang itu komunitas. Nah, fungsi komunitas itu sebelumnya teman saya ada jelaskan tentang manfaatnya, sekarang kita jelasin tentang fungsinya. Itu yang pertama itu ada proses sosialisasi. Nah, jadi proses sosialisasi ini mengajari teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman agar lebih sosial gitu. Jadi pas teman-teman ngomong sama teman sedekat dekat teman, terus ngomong sama teman sekolah, teman atau orang lain atau masyarakat. Terus ada juga mungkin teman-teman ada membuat seminar juga gitu. Jadi ini bisa menjadi eh, dalam bergabung dengan komunitas itu membantu teman-teman itu gimana cara ngobrol yang benar gitu. Terus me- yang kedua itu adalah membentuk identitas sosial. Nah, contohnya ada si Lily yang yang itu dia tuh seorang artis atau pelukis seniman gitu. Nah, si Lily ini eh, nyari komunitas. Lalu si Lily ini nge-share atau membagiin ini lukisan-lukisan atau art yang dia udah selesaikan gitu di sebuah komunitas. Terus dia tuh si Lily ini merasa wow apa ya si Lily ini ada yang dipuji gitu, ada yang puji si Lily. Soalnya gambarnya tuh bagus banget gitu. Jadi si Lily ini merasa kayak bangga gitu kan. Nah, nah ini tuh membentuk si identitas sosialnya si Lily. Jadi dia tuh ada rasa bangganya tersendiri. Terus ada yang ketiga itu adalah jaringan sosial atau networking. Jadi dalam komunitas itu kita bisa nge kan
dalam komunitas itu ada anggota-anggotanya, terus kita bisa nge-share gitu. Nah, jaringan sosial ini kita bisa bertahan juga secara lama juga. Jadi nggak sampai stop di sana aja, tapi juga secara jangka panjang. Jadi kalau teman-teman ke depannya eh, butuh bantuan kah, misalnya mau ikut lomba online gitu, terus eh, teman-teman ngajak teman kalian gitu yang ketemu di komunitas. Nah, jadi itu lebih kalian tuh ketemu gitu orang yang sepassion dan orang yang kalian bisa ajak kerjasama. Nah, jadi itu networking. Oke, baik untuk selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya bakal dilanjutkan sama aku ya. Ini mengenai peran komunitas dalam perkembangan. Next. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini, kalau dari perspektif sejarah, ada dari manusia purba, terus masyarakat, terus ke komunitas digital. Jadi kita ini nggak jauh-jauh dari makhluk sosial ya teman-teman, di mana kita itu nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita terus beradaptasi, berinteraksi, dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Nah, next. Nah, sebelum dari sisi individu, mau aku jelasin juga kalau dalam konteks sosial itu komunitas fungsinya sebagai lingkungan pembelajaran sosial di mana nilai, norma, terus kebiasaan masyarakat itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, lewat komunitas kita juga belajar namanya tanggung jawab, disiplin, dan pentingnya kerjasama tim demi kepentingan bersama. Nah, kalau di sini dari sisi individu, apa sih dampaknya ke individu? Nah, kalau misalkan kita aktif ke komunitasnya, benefit yang kita dapetin itu kita bakal menemukan potensi diri kita sendiri. Kita juga bisa mengasah skill komunikasi untuk bisa berbicara di depan banyak orang, terutama ketika mau mencoba untuk tampil gitu ya. Terus juga kita juga bakal bisa merasakan percaya diri gitu di depan banyak orang. Jadi yang tadinya malu-malu, terus sekarang udah nggak bisa malu-malu lagi. Next. Nah, kalau dalam konteks pembangunan masyarakat, apa sih dampaknya ke masyarakat? Nah, dampaknya ke masyarakat itu ini menarik nih karena komunitas berperan sebagai agen perubahan sosial, di mana komunitas yang kuat bisa jadi wadah penyebaran inovasi, pengetahuan, serta nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Apa sih contoh nyatanya? Nah, contoh nyatanya itu komunitas lingkungan misalnya, yaitu yang mendorong gaya hidup berkelanjutan. Terus ada juga komunitas pendidikan yang meningkatkan tingkat literasi, serta ada juga komunitas kreatif yang memperluas lapangan kerja berbasis digital. Next. Kalau dalam komunitas digital dan game, dalam konteks Roblox nih. Nah, dalam komunitas digital dan game seperti Roblox, peran komunitas bakal lebih signifikan karena jadi motor penggerak buat perkembangan kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Cerita nyatanya nih teman-teman, bahkan banyak pemain gitu ya, player yang awalnya cuma main-main doang gitu, iseng-iseng, terus gabut gitu kan, tapi perlahan berkembang jadi kreator, animator, bahkan speaker, bahkan developer yang profesional gitu. Semua itu berkat dukungan komunitas sendiri juga. Nah, biasanya forum diskusi, terus juga kayak proyek kolaboratif serta interaktif antara negara di Roblox jadi ruang belajar yang efektif dan interaktif. Nah, lewat komunitas kayak gini nih generasi muda bisa belajar gimana sih caranya kerjasama tim, terus juga manajemen proyek dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Next. Nah, sebelum masuk ke komunitas Roblox, kita perlu tahu dulu nih, apa itu komunitas digital. Kalau dari yang teman-teman tahu, apa sih komunitas digital itu? Bisa kasih tahu teman-teman? Coba yang bisa jawab, jawab lewat voice. Terus juga kalau misalkan tahu, bisa chat juga di sini. Ya, yuk teman-teman. Ayo, ayo, dijawab. Mana tahu dapat hadiah dari Syadida. Tahu.
Ayo yang bisa jawab, jawab. Apa sih komunitas digital itu? Oh my God. Tacis, jawab. Ayo Tacis jawab. Ayo, apa ayo? Komunitas online. Ada lagi? Ayo teman-teman yang lainnya. Oh, ada Lala Cool jawab nih. Kelompok orang yang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama melalui media digital atau internet. Ada satu lagi nih, Syadida. Unik. Siapa? Simpelnya kayak grup online tapi punya nama ya. Oke, kita next ya. Jadi komunitas digital itu adalah bentuk komunitas modern yang pada dasarnya beroperasi di dunia maya dengan menggunakan teknologi internet sebagai media utama. Nah, yang bikin spesialnya ini adalah komunitas ini tuh bisa berinteraksi tanpa batas geografis dan waktu gitu. Kayak misalkan punya zona waktu itu nggak masalah gitu. Terus tinggal di benua yang berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting masih bisa tetap terhubung gitu. Dan komunitas digital juga sering berbentuk nih di dalam platform kayak Discord, terus Reddit, Instagram, Roblox, bahkan kayak forum khusus gitu. Nah, biasanya apa sih yang interaksi yang dilakukan sama mereka? Nah, biasanya interaksi yang dilakukan sama mereka itu lewat teks gitu, kayak obrolan atau pesan, terus juga ada suara, terus ada video juga atau aktivitas kolaboratif online. Next. Oke. Terus karakteristik komunitas digital. Ini adalah salah satu ciri penting nih apa namanya di mana komunitas digital itu sifatnya dinamis dan terbuka. Beneran deh. Jadi siapa aja yang bisa gabung dengan mudah asalkan punya minat dan satu tujuan yang sama. Tapi ada nih tantangannya. Tantangannya kayak apa? Nah, tantangannya itu karena komunikasi terjadi secara virtual, jadi tantangannya itu kayak gimana sih cara ngebangun kedekatan emosional gitu sesama anggota atau sesama member lain. Terus juga gimana caranya menjaga etika interaksi antar anggota. Nah, itu biasanya menjadi permasalahan di dalam komunitas digital. Oke, terus dalam peran dalam inovasinya sendiri itu punya peran besar banget nih dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, kayak banyak banget karya kreatif, ide-ide baru, bahkan bisnis yang lahir dari kolaborasi di dunia digital. Next. Oke, ini aku lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke bagian yang seru yaitu community game Roblox. Fun fact, Roblox itu lebih dari sekedar game loh. Boleh next? Pertama-tama nih, Roblox tuh bukan cuma sekedar platform game biasa aja. Ini adalah tempat di mana beneran jutaan pengguna berkumpul untuk berkreasi, berkolaborasi, dan berinteraksi sosial. Setiap pemain bisa jadi bagian dari komunitas tertentu, entah sebagai pemain, mungkin teman-teman sini juga kayak main Roblox kan. Dan next ada developer, terus animator, and last and not least content creator. Nah, aku mungkin dari sini aku jelasin dikit-dikit ya kayak role-role ini. So, community developer dulu aku bahasnya ya. Uh, ini para pembangun or what many people call the builder. Mereka fokus pada pengembangan game, pembuatan aset, digital, diskusi tentang scripting, teknik desain dan animasi. Biasanya mereka ini yang paham teknologi dan terus belajar meningkatkan kemampuan. Dari sini udah pada ngerti kan ya, kalau tentang developer. Boleh di chat kalau udah ngerti. Oke, aku lanjut aja ya. Terus komunitas pemain. Ini para penikmat, which is like all of us here. Ini mereka membentuk grup berdasarkan minat dalam genre tertentu kayak penggemar roleplay yang suka
setting dalam skenario, pecinta simulator yang suka grinding dan mengumpulkan, pencari pertualangan yang suka eksplorasi dan quest, dan obviously pemain kompetitif yang suka game PvP. And last and not least, our dear content creator community. Ini para pendongeng, kayak istilahnya YouTuber yang bikin video gameplay, animator yang menciptakan animation Roblox, or even a streamer yang siaran langsung pengalaman mereka dan pembuat tutorial yang berbagi pengetahuan. So, all of this, setiap komunitas ini punya cara kerja dan budaya masing-masing yang unik, tapi ini yang mereka punya secara sama, yaitu semangat kolaborasi, creativity, dan obviously dukungan bersama. Oke, boleh selanjutnya. Alright, so thankfully, Roblox is very kind to us. Roblox is memfasilitaskan komunitas ini dengan berbagai fitur kayak Roblox Studio, which is a creation atau tempat di mana pengembangan grup untuk organisasi komunitas dan events yang menemukan pengguna dari seluruh dunia. Dan obviously there's also trading and marketplace untuk interaksi ekonomi. Jadi kalian lihat kan, Roblox itu bukan hanya sekedar platform. Ini adalah ekosistem komunitas digital yang hidup dan dinamis yang terus berkembang. Ini beneran kayak masyarakat virtual, di mana orang-orang berkumpul, berkreasi, dan berkembang sama. Eh, so far, pada ngerti kan ya? Ngerti? Yeay, oke, Ya, kalau next. teman-teman ada Oh, kayak pertanyaan gitu, langsung chat aja nggak apa-apa. Atau iya, mau buka mic. kalau sebelum aku ke next topic, kalau misalnya ada yang bingung atau mungkin aku kayak kecepatan, kayak bilang aja ya. Ya, Mungkin kasih 1 menit dulu kali ya. oh langsung aja nggak apa-apa. Nanti Oh ya, mereka oke, bisa oke. chat. Alright, next. Alright, so now we're talking about komunitas Roblox. Nilai sosial. Kalau misalnya kalau orang-orang zaman sekarang kayak pada bilangnya social credit. Alright, so uh, or boleh next, boleh next. Alright, so why is it kayak nilai sosial itu kayak penting sih? Well, nilai sosial itu adalah foundation untuk bikin komunitas tetap solid dan positif. Ini kayak istilahnya tuh kayak lem yang menyatukan semuanya. Dalam community Roblox ada beberapa nilai kunci yang beneran menonjol, which is like yang ada di share screen sekarang, tentang kerjasama, creativity, tanggung jawab, dan empathy dan komunitas. Ini aku kayak jelasin satu persatu ya teman-teman. So first kerjasama ini super kelihatan banget teman-teman. Misalnya saat kita bikin game project, obviously member harus kayak working together kerjasama agar hasilnya maksimal. Mereka belajar menghargai pendapat orang lain dan berbagi peran sesuai kemampuan masing-masing. So it's all about team actions. Terus next kita bahas tentang creativity. Ini menurut aku it is like the crucial role for all of this, kayak peran utama. Dalam komunitas Roblox, para anggota beneran bebas bereksperimen dengan ide-ide baru kayak desain karakter yang unik, membangun dunia virtual, menciptakan animation, dan mengembangkan mekanik game. Dan dalam proses ini, muncul sikap saling menghargai karya orang lain, mendukung satu orang sama lain untuk terus berkembang, dan merayakan kesuksesan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang merangsang inovasi tanpa kompetisi yang merusak. Ini kompetisi yang healthy pokoknya. So, next,
obviously after come creativity, kita harus bertanggung jawab atau sense of responsibility. Nilai ini kelihatan jelas ketika anggota diberi peran sebagai kayak misalnya admin atau moderator or even like kayak pemimpin project. Mereka harus menjaga suasana komunitas tetap aman, adil, dan menyambut untuk semua. Ini mengajarkan accountability dan kepemimpinan. Dan last and not least, empati dan komunikasi. Nilai ini muncul ketika anggota saling membantu pemain baru. Kayak istilahnya tuh kayak lagi membimbing lah ya. eh Memberi masukan dengan cara yang sopan, memahami ketika seseorang sedang kesulitan, dan merayakan ketika seorang mencapai sesuatu. So, hasilnya ada apa, teman-teman? Kalau boleh jawab, ada yang mau jawab? Hasil dari semua ini. Tuh, gimana teman-teman? Kira-kira hasilnya apa ya? Dari hal-hal positif ini tuh hasilnya apa? Coba dong yang tahu jawab, komen-komen. Ya, ya, let's go. Comment, guys. Tuh, Ayo, komen ayo. guys. Ayo dong. Ayo 2 menit aja. Nawar 2 menit, emang dagangan. Habis 2 menit hadiahnya hangus. Ayo, di. Kalau malu-malu ngobrol kayak tinggal di chat aja ya. Mm-mm. Ayo coba dijawab. Kira-kira apa sih ininya hasilnya? Mhm, mhm. Dapat ordal. Oh my God, Nah, no. waduh, dapat No, ordal. no, no. Ada lagi coba. Lain Ayo tajis dong ada lagi. jawab. Apa lagi ayo kira-kira. Ayo, tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Wow, adaannya. Secara keseluruhan, nilai sosial dalam komunitas Roblox menunjukkan bahwa dunia virtual juga bisa menjadi ruang untuk Oh ya, sekarang muncul semua. Woi, Wow, banyak. wow, wow. Pada gak mau ketinggalan hadiah. Aduh, udah pada tahu berarti ya. Ya, gak seru nih. Wah, oh. Udah pada tahu. Oke, thank you semuanya udah jawab. Berarti hasilnya kombinasi nilai-nilai semua ini menjadikan komunitas Roblox sebagai cermin hubungan sosial yang positif di dunia digital. Ini membuktikan bahwa komunitas virtual bisa menumbuhkan nilai-nilai nyata dan koneksi yang bermakna. Yeay, oke, sekarang next. Oke, walaupun kita tadi kayak ngomong bahas yang kayak tentang positif-positif, tapi rupanya dalam komunitas Roblox tuh juga ada tantangan, guys. Jadi, mesti komunitas game Roblox ini seperti membawa banyak manfaat, ia juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Next. Nih, seperti contoh-contohnya. Mungkin aku kayak jelasin dikit-dikit ya. Pertama-tama tuh toxicity or toxic. Ini mungkin masalah terbesar ya teman-teman. Perilaku toksik itu mencakup ejekan, perundungan di mana seorang merendahkan atau menjatuhkan orang lain. Obviously yang paling aku nggak suka provokator, provokasi dengan sengaja memulai drama. Terus ada diskriminasi menilai berdasarkan usia, tingkat kemampuan atau latar belakang. Dan ini pasti semua dari orang-orang karis juga pada nggak suka yang namanya pelecehan. Perilaku negatif yang terus-menerus. Well, sad to be said, fenomena ini umum banget. Jadi, it's it tend to be happen in like every community online. Karena kurangnya pengawasan langsung, anonimitas yang bikin orang merasa bisa bilang apa aja dan jarak yang mengurangi empati,
Hal ini bisa beneran merusak suasana komunitas dan bikin anggota merasa gak aman. Alright, so secondly, kurangnya manajemen dan aturan. Tanpa struktur yang jelas, semuanya cepat jadi berantakan. Everything gone messy. Masalah yang muncul-muncul tuh kayak komunitas tanpa aturan yang tegas tuh kayak bisa jadi kayak gampang kacau lah, atau kayak misalnya kayak ketika ada perbedaan pendapat, which is tend to happen like in every community, nggak ada nggak ada cara yang jelas untuk menyelesaikan, or even like konflik internal yang sering muncul karena komunikasi yang buruk, nggak ada kepemimpinan yang jelas, dan tidak ada yang bisa jadi penengah, which is like very dangerous. Makanya komunitas yang baik itu harus punya sistem moderasi yang efektif, aturan yang disepakati bersama, dan penegakan yang adil. And last but not least, partisipasi pasif. Ini juga masalah umum nih teman-teman. Masalahnya sebagian anggota cuma jadi penonton. Like, why? Gak ada kayak kontribusi aktif dan cuma mengkonsumsi konten tanpa memberi balik. Like, why? So, kenapa sih ini jadi masalah? Well, karena bisa menghambat pertumbuhan komunitas dinamika yang nggak seimbang, di mana sedikit orang yang melakukan semua pekerjaan dan kurang beragam ide perspektifnya. Jadi, teman-teman dari tiga ini ada solusinya nggak sih? Boleh nggak sih jawab-jawab 2 menit, dikasih 2 menit? Kira-kira apa ya solusinya, teman-teman? Untuk Ayo, dua mengurangi menit, dua tingkat menit. negatif ini. Kira-kira gimana ya? Ada yang tahu? Coba komen, teman-teman. Yuk, gimana cara mengatasi tantangan dari toxic toxic eh, komunitas yang toxic, terus gimana cara handle manajemen yang baik, terus gimana juga partisipasinya tuh nggak pasif gitu. Ayo guys, komen. Ayo, komen, komen. Ayo teman-teman. Ya, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Ayo, 1 menit lagi. Kalau nggak hadiahnya hangus. Betul. Ayo, silakan dijawab, teman-teman. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Ya, adakah yang tahu? Ah, oke lah. Baru mau lanjut. Si Yunik jawab. Join komunitasnya harus ketat, harus beneran nyari yang anggota setujuan. Betul juga sih. Ya, Tapi mantap. kan dunia online itu ya beragam, jadi nggak bisa semuanya restricted. Tapi itu good kok, good answer. Kiru jawab, seleksi anggota bikin rules yang jelas, bikin event menarik atau kasih roles khusus, misal role di Discord buat anggota jadi aktif. Yes, itu juga bisa salah satunya. Oh, udah 153 guys. Berarti Unik sama Kiru doang yang dapat hadiah. Oke. Next. Next. Alright, jadi solusi untuk tantangan komunitas. Jadi pemimpin atau admin komunitas perlu menciptakan kegiatan yang menarik, yang kayak tadi, Kiru bilang, kayak kompetisi, event yang seru, dan project collaborative. And secondly, membuat semua orang merasa terlibat dalam, termasuk termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan dihargai atas kontribusi mereka. Tujuannya adalah mengubah anggota pasif jadi kontributor aktif. Yeay. Jadi so far semua udah jelas kan ya? Sebelum aku lemparkan lagi ke Syadida, Ya, gimana? Kira-kira udah jelas belum, teman-teman? Sebelum kita lanjut. aman aman. Oke, ayo Syadida lanjut. Oke.
Nah, teman-teman, setelah tadi kita bahas-bahas nih ngomongin sama apa namanya semua tantangan tadi. Nah, sekarang kita bahas solusinya nih gimana ya caranya ngebangun komunitas Roblox yang positif, yang bisa menghindari dan mengatasi masalah-masalah itu. Oke, yang pertama itu ada eh, kita harus tetapkan visi dan arah yang jelas, teman-teman. Nah, kenapa? Karena tujuan utama komunitas kalian seperti kayak berbagi ilmu dan pengetahuan, bikin game bareng, terus ngebangun ruang belajar untuk kreator muda atau cuma senang-senang dan berteman. Nah, itu adalah salah satu contoh arahnya mau kemana komunitas ini gitu, atau mau seperti apa. Nah, tujuan ini tuh jadi fondasi teman-teman untuk pengambilan keputusan, arah kegiatan, rekrutmen anggota, dan menentukan prioritas. Nah, tanpa ini, komunitas kalian tuh bakal kayak nyetir tapi tanpa tujuan gitu. Kalian gerak tapi nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi bingung gitu, nggak jelas. Nah, yang kedua, susun aturan dan etika komunitas. Nah, kedengeran tuh kayak ngebosenin gak sih? Kenapa sih harus ada aturan? Tapi percaya deh teman-teman, aturan itu penting banget. Nah, jadi hal-hal yang nggak boleh dilakukan adalah kayak ujaran kebencian, plagiarisme, atau mencuri karya orang lain, terus juga pelecehan atau perundungan, spam, atau konten yang nggak pantas. Karena hal-hal itu bisa membuat komunitas itu jadi negatif gitu. Terus yang diwajibkan adalah menghargai karya orang lain di dalam komunitas. Jadi menghargai pendapat yang berbeda, terus kritik yang membangun, dan juga saling mendukung dan membantu. Dan yang paling penting, komunitas yang punya sistem keadilan dan modernisasi yang baik cenderung akan bertahan lama, lebih sehat secara sosial, tingkat dramanya juga rendah, dan menarik anggota-anggota yang berkualitas. Terus yang ketiga, dorong partisipasi aktif. Nah, bikin komunitas kalian tuh lebih menarik, teman-teman. Bikin kegiatan yang rutin. Kayak misalkan diskusi rutin, di mana tuh ada topik mingguan, terus juga sesi tanya jawab, workshop berbagi kemampuan, dan sesi brainstorming. Terus juga bikin kompetisi, kayak bikin em, kontes membangun gitu. Terus tantangan animasi gitu. Terus ada juga bikin kompetisi kreatif dengan hadiah-hadiah dan lain-lain. Nah, terus juga bisa adain showcase. Nah, adanya sorotan anggota kayak berbagi karya yang sedang dikerjain gitu. Terus perayaan pencapaian dan cerita perjalanan belajar. Jadi bikin mereka semua aktif gitu. Entah itu di dalam anggota atau di luar anggota gitu. Jadi nggak cuma di internal aja yang aktif, tapi eksternalnya juga harus aktif. Terus langkah keempat itu beri apresiasi pada kontribusi. Nah, pengakuan tuh kuat banget loh teman-teman. Kalau misalkan kita punya karya dan itu diakui gitu sama mereka. Terus dibilang bagus, dibilang oke, dibilang berbakat. Nah, itu tuh penting banget untuk kita itu percaya gitu kalau kita bisa ke depannya kayak gitu. Terus juga menciptakan hubungan kedekatan gitu. Karena kalau misalkan kita dapat apa namanya? Dapat omongan-omongan positif gitu ya dari sekitar. Nah, itu juga bisa membangun kedekatan kita terhadap orang itu gitu. Nah, terus yang kelima itu komunikasi terbuka dan ramah. Nah, ini krusial banget nih, terutama untuk kesehatan komunitas. Nah, biasanya buat saluran komunikasi yang mudah diakses gitu ya, kayak server Discord gitu. Terus juga forum, Instagram, dan lain-lain. Kenapa sih budaya komunikasi itu harus terbuka? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa komunikasi itu harus terbuka gitu sesama anggota? Coba dong komen teman-teman, Ayo, kenapa 2 menit harus? dari sekarang. Mm-mm. Kira-kira kenapa ya harus terbuka gitu dan Kenapa ramah? sih? Kenapa? Kenapa? Ayo, yang bisa coba dijawab ya gitu. Biar nggak kok Biar miskomunikasi. Ya, betul bisa. Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Selain nggak miskomunikasi, kira-kira apa ya, teman-teman? Untuk ngebangun komunitas biar lebih positif gitu ke depannya. Kira-kira apa ya?
Apa sih? Apa sih? Hmm. Ayo jawab lagi. Ada yang jawab. Jelas wajib terbuka karena fungsi dan komunitas adalah tempat atau wadah untuk seseorang menuangkan segala kreativitas dan menjaga lingkungan yang aman serta damai di antara anggota lain. Ya, betul. Bisa. Biar nggak adanya rasa iri, bisa. Ada lagi nggak? Ada lagi. 1 menit lagi. Biar lebih deket. Oke. Ada lagi? Ayo, 1 menit lagi. Ada lagi. Membangun kepercayaan. Ya, benar. Boleh. Ada lagi? Biar gak merasa sendiri. Oke. Biar nggak salah paham antar anggota, Kak. Karena oh, terus kita berinteraksi kan emang perlu banget komunikasi. Ya, benar, boleh. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, ya tadi yang dijawab teman-teman itu udah oke, teman-teman, udah bagus. Jadi kenapa sih budaya komunikasi itu harus terbuka gitu kan dan transparan? Di mana semua orang itu bisa menyuarakan pendapat, ramah, terus juga dengan nada yang menyambut dan hangat gitu. Terus juga sopan, nggak peduli tingkat kemampuan atau latar belakang. Dan membangun tuh. Jadi, jadi kalau misalkan membangun itu fokus pada pertumbuhan gitu. Jadi komunitasnya itu nggak mati, bakal terus berkelanjutan dengan jangka panjang. Kayak gitu. Terus adanya rasa transparan juga yang tadi teman-teman bilang gitu, biar nggak ada salah paham. Terus juga biar mungkin ke depannya biar bisa saling mengerti gitu ya satu sama lain. Karena kalau misalkan kita bisa mengerti satu sama lain untuk ke depannya itu pertumbuhan komunitas itu bakal makin tinggi gitu ya, makin bagus gitu. Dan di antara para anggota juga community yang keluar gitu. Karena mereka lebih lebih mau bertahan di situ karena komunitasnya oke, komunikasinya oke, kerjasamanya oke, terus juga bisa brainstorming, bisa komunikasi dengan baik, bisa sharing-sharing dan lain-lain. Makanya keterbukaan itu penting ya teman-teman di dalam komunitas, terutama harus transparan gitu biar nggak ada miskomunikasi. Nah, terus nih eh, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah dengan menerapkan nih nilai-nilai sosial yang positif kayak kerjasama, empati, kreativitas, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nah, komunitas Roblox kalian itu akan jadi ruang yang produktif, yaitu beneran nyiptain sesuatu yang seru gitu, asik, menyenangkan gitu. Pas kita jadi bagiannya dan jadi inspiratif dan terus memotivasi sesama anggota. Next. Baik, dari kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa kalau komunitas itu baik di dunia nyata ataupun digital, komunitas itu punya peran besar dalam membentuk kepribadian dan kehidupan sosial seseorang. Melalui komunitas, individu juga seperti kita itu kita bisa belajar berinteraksi, terus mengembangkan kemampuan dan membangun hubungan sosial yang bermakna. Yang kedua itu kita dalam konteks game seperti Roblox bukan hanya bermain, tetapi juga menjadi wadah bagi kita sebagai berinovasi dan hubungan yang sosial yang positif. Kemudian yang ketiga itu adalah komunitas akan bertahan lama jika dikelola dengan baik, ada aturan-aturannya, terus ada dijaga dengan nilai-nilai sosial yang kuat. Komunitas komunitas itu bisa menjadi eh, fondasi bagi ekosistem kreator digital yang beretika, budaya saing, dan saling menghargai. Ini. Itu untuk topik seminar kita. Jadi kami dari Blocks Art Studio ingin izin promosi sedikit. Nah, jadi Blocks Art Studio itu adalah eh, kami itu studio membuat game animasi Roblox, terus ada membuat emotes. Nah, terus ada buat video animation juga. Nah, kalau teman-teman ada ketertarikan untuk memesan game animasi atau membuat emot GC yang belakangan ini baru fitur Roblox yang baru rilis, atau kali teman-teman mau buat video TikTok juga gitu, nah, teman-teman boleh reach out Blocks Art Studio ya. Ini ada karya-karya yang bisa teman-teman lihat dari Blocks Art Studio. Kemudian kami juga ada buat video YouTube Shorts yang per minggu gitu. Jadi teman-teman bisa komen di
shorts terbaru. Nah, nanti jadi ada kesempatan teman-teman untuk karakternya masuk di di YouTube Shorts kami. Nah, terus kami juga ada Discord. Ini saya akan kirim linknya di Zoom ini. Oke, YouTube. Oke, teman-teman bisa lihat YouTube kami dan mengecek Discord kami juga di teman-teman bisa cek di chat Zoom itu. Lalu, nah, teman-teman, kami dari tadi ngomong tentang hadiah, hadiah, hadiah gitu kan. Nah, teman-teman sekarang bisa dapat hadiah nih. Bagi dua orang pemenang yang beruntung, nanti teman-teman bisa dapat hadiah Robux sejumlah 100. Itu lumayan loh, teman-teman bisa beli emot yang 50 Robux gitu bisa dua gitu kan. Atau bisa beli baju gitu lah. Beli baju 20 baju. Itu bisa lumayan banget. Nah, ini saya kirim formnya. Eh, ini untuk ini sih kami untuk mengevaluasi evaluasi Angga seminar yang ke depannya ini loh, lebih baik. Oke. Nah, jadi teman-teman cek formnya. Nah, sambil kalian teman-teman jawab formnya, apakah ada pertanyaan dari seminar ini? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sama jangan lupa ya di-scan formnya biar gak 100 Robux lumayan loh. Terus dapat Hmm. dua orang lagi. Kayaknya lagi pada sibuk isi form ya. Ya, kita tunggu lah ya. Nah, dari komunitas Karis nih, kita sambil bahas-bahas ini ya, bahas santai itu. Dari komunitas Karis tuh sejauh ini member-membernya itu gimana? Kalau boleh sharing. eh so far, like thankfully, member-member Karis tuh kayak masih bisa itulah ya. Oh, ada yang pertanyaan. Apa nih? Fis ada Untuk yang nanya, eh, untuk menghindari komunitas yang toksik, bagaimana ya Kak, dan bagaimana cara keluar dari komunitas yang toksik jika kita sudah masuk ke dalamnya? Terima kasih. oke, Eh, nice question. mungkin Berarti komunitas Karis dulu deh, boleh? Dari tim Karis. Jawab dulu. menurut aku ya, misalnya kayak kalau misalnya kalian udah tahu server itu toxic, alangkah lebih baiknya leave aja nggak sih daripada kalian stay. Karena toxicity itu kadang-kadang bisa nyebar loh guys. Jadi kayak you never know. Kayak kalau Syadida menurut kamu gimana? Syadida? Oh sorry, aku tadi masih nge-mute. Ah, oops. Oke, it's Oke, okay. Tenang, oke, tenang. aku izin jawab ya. Yang dari kata Keisha juga sebenarnya udah oke gitu. Kalau misalkan emang sekiranya dalam komunitas itu full ya, full isinya toksik. Tapi kalau misalkan komunitasnya masih bisa diperbaiki dari atas, itu alangkah baiknya bisa didiskusikan gitu. Apakah orang-orang yang toksik ini bakal kita ban, terus bakal kita apa namanya? Di kick atau bagaimana gitu sesuai dengan tingkat keparahannya gitu. Biasanya kan diukur dulu tingkat keparahannya tuh kayak apa. Kayak misalkan mungkin cuman kayak bahasa kotor, mungkin diskors selama seminggu atau sebulan gitu. Terus ujar kebencian. Nah, yang ujar kebencian mungkin itu nggak baik banget ya. Jadi mungkin bisa di-ban atau di-kick atau panggil dulu orangnya. Kenapa ngomong kayak gitu gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa memperbaiki, alangkah baiknya di-ban atau di-kick gitu. Tapi kalau misalkan orang itu mau mencoba untuk belajar nggak tosik gitu. Nah, itu nggak apa-apa dibiarin aja. Jadi sama-sama belajar di dalam komunitas kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan dari atasnya udah emang tosik gitu ya, misal pengurus-pengurusnya gitu, atau foundernya juga, nah itu mah udah nggak bisa ditolong. Jadi mau nggak mau lebih baik kamu cari komunitas yang lebih positif dan membangun gitu, daripada harus tetap stay di dalam lingkungan tosik yang ada kamu nggak akan berkembang
dan malah lambat laun malah ikutan jadi toksik juga gitu loh karena terbawa arus mereka kayak gitu. Iya, jadi dari saya itu kalau komunitas toksik ya dari saya setuju juga dengan Cesia dengan Syadida. Kalau misalnya dari atasannya dari komunitasnya sendiri itu udah memang ada budaya atau tradisi yang toksik, nah itu uh, lebih mending keluar aja gitu. Soalnya itu berdampak dengan mental health kita. Nah jadi saat keseharian kita itu kayak terganggu gitu. Kayak dikit-dikit Betul. mikir alamak ini member A ini bilang aku kayak gini, aku nggak bisa buat a- animasi gitu contohnya, atau aku nggak bisa buat karya, tak bisa buat seniman gitu. Aduh, aku nanti jadi kepikiran, lalu jadi eh, kalian jadi gugup gitu. Apa aku bisa gitu kan? Jadi kalian mulai mempertanyakan diri sendiri. Aduh, kayak sedih gitulah. Ya, jadi lebih mending sih keluar aja sih kalau memang tidak tertolong lagi. Cari komunitas yang lain aja. Soalnya masih banyak komunitas yang masih banyak di luar sana. Ngomongin mental health, aku mungkin boleh kayak kayak cerita personal aja ya. Kayak yang what I experience. Ini juga Syadida udah tahu sih. Jadi dulu tuh aku juga pernah di community toxic yang dimana aku sampai beneran professionally diagnosed depressed. Terus dari situ aku juga kayak lihat Roblox itu kayak beneran negatif pakai banget. Tapi menjalangnya waktu, karena aku juga kayak kenal orang-orang yang di luar komunitas itu, kayak misalnya Syadida, Aida, tuh situ juga ada Miza, Miza itu Goshu ya guys. Itu it makes me want to come back to the community and yeah, starts from new. Jadi kayak if like this community like makes you like kayak stress gitu-gitu, I think it's better for you guys to leave aja. Jadi kayak gak ada benefitnya sih kalau misalnya it's gonna like bring you down. Love Karis, aku juga pernah join komunitas, tapi ini anime. Jujur aku kena hal yang cabul. Cabul tuh apa ya? Trouble tuh jorok ya. Cabul. Oh, awal awalnya nggak join lagi, tapi karena aku perempuan dan Karis juga perempuan, semua aku merasa aman. Oh, thank you. Thank you, thank you. Thank you. In all the honesty, walaupun aku kayak head of administrationnya Karis, tapi I have to say kayak Karis itu secara gak langsung kind of motivate most people gak sih? Iya, alhamdulillah nyaman ya di Karis. Cara biar gak jadi anggota pasif gimana, Kak? Hmm, Ya, Dida mau jawab? Oke, cara jadi anggota biar nggak pasif itu ikut nimbrung teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ikut nimbrung itu bakal apa ya? Bakal diem aja gitu dan nggak bakal bisa improve. Tapi kalau misalkan kita ikut ngumpul gitu, terus juga ikutan komunikasi, terus kalau misalkan di chat apa di chat grup itu ikutan chat juga gitu, jangan diem aja. Bebas ngobrolin apa aja hal random gitu. Selagi komunitas itu positif, pasti bakal dibales, pasti bakal diajak ngobrol juga. Jadi nggak perlu takut. Jadi carilah komunitas yang dapat menghargai diri kamu gitu. Selagi mana kamu menghargai diri kamu sendiri, kayak gitu. Betul. betul Nggak usah betul. malu-malu, guys, kalau Hmm. kalau menurut aku. Oke. Ini Neko Cimut mau nanya. Nanya apa Neko Cimut? Neko Angkat Cimut, tangan. oh my God. Permisi Ya Kak silakan. sebelumnya. Ya. Ya, Ya, Iya, karena pertanyaan Cimut agak panjang ya mungkin. ya Jadi nggak apa-apa. sebelumnya Cimut mau apresiasi kepada Keris Community karena komunitas ini tuh benar-benar bagus dan asik banget dan khusus untuk para cewek-cewek aja. Jadi di sini juga Cimut bisa belajar lebih banyak dan pokoknya bagus banget deh.
makasih banget buat admin-admin dari Keris Community udah membuat komunitas ini. Oh, terima kasih banyak. Terharu. Eh, Thank you ke Syarida, Aida, sama Goshu guys. Kalau mereka nggak ke apa apa Roblox apa namanya? RDC ya? No no no, not RDC apa yang Ya, itu RDC. Kalau kita nggak ketemu, kita nggak bakal bikin komunitas ini. pokoknya komunitas ini bagus banget deh dan cocok. betul. Amin. Terima kasih, Neko Cimut. Ya, jadi pertanyaan Cimut itu cuman ini sih, seperti yang kakak-kakak bilang tadi kan kita harus terbuka dan nggak boleh malu-malu, Hmm. eh, yang lain-lain. Tapi Cimut sendiri itu kayak Cimut kan bukan tipe yang jarang muncul di komunitas gitu. Hmm. Eh, punya sedikit waktu dan apa sekalinya pengen nongol itu kayak sok kenal sok dekat. Jadi Cimut itu termasuk orang-orang yang introvert. Jadi bukan karena Cimut itu nggak mau kontribusi atau ikut mengembangkan ide, tapi Cimut itu memang malu. Cuman malunya itu malu banget gitu Kak. Karena Iya. kayak ih apa aku so asik banget ya kayak chat kayak gini. Salah nggak ya aku chat kayak gini gitu loh Kak biasanya. Hmm. Maksud gue, gimana ya solusi dari kakak-kakak biar Cimut itu nggak merasa kayak bakal dikacangin nggak ya, bakal dibilang so asik nggak ya, gitu. Menurut kakaknya gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Cimut. Kalau dari Tesya mau jawab dulu. Oh, boleh. Hmm. Ah, jujur, aku pas join kayak community-community gitu, jujur aku orangnya juga pemaluan. Walaupun kayak ini sekarang kayak tiba-tiba ngobrolnya kayak sampai A sampai Z ya. Ah, dulu tuh aku juga orangnya malu-maluan. Kayak mau taruh creation aja tuh kayak malunya tuh tingkat dewa, guys. Tapi karena mungkin karena aku juga punya ambition, jadi itu kayak mikirnya kayak ya udahlah, at least aku show aja creation. Ntar kalau ngobrolnya, ntar aja. Jadi kalau mungkin untuk Neko Cimut, karena jujur dia gambarnya bagus-bagus banget, guys. Hmm. Aku Ya, sering commission dia tahu, kalau kalian nggak tahu. betul. Ya, jadi kayak mungkin untuk Neko Cimut, kalau misalnya dia masih malu-malu, taruh aja creationnya dulu. Ntar pasti seiringnya waktu, ntar pasti ada yang ajak ngobrol, kayak, ih, gambar kamu bagus banget ya. Terus dari situ-situ tuh jadi kayak ngalir sendiri gitu loh. Ya nggak sih? Iya, benar. Jadi share-share aja kreasinya gitu. Kalaupun, tapi aku belum ada kreasinya Kak. Tapi aku mau belajar kira-kira gimana ya. Ya banyak nimbrung aja, ngobrol juga. Dulu juga aku orang yang cukup pemalu ya dulu gitu. Terutama kalau misalkan sama lawan jenis gitu. Jadi dari dulu tuh emang suka agak pemalu gitu kan. Tapi karena uh, mencoba gitu ya, mencoba untuk interaksi, untuk nimbrung juga, untuk ngobrol gitu. Ntar makin lama juga itu makin terbiasa. Jadi dicoba dulu aja gitu. Karena kalau kita nggak coba, nggak bakal tahu nih ke depannya bakal kayak gimana gitu. Kan namanya kita mau berkembang, pasti harus dicoba dulu dong gitu. Nggak mungkin nggak dicoba gitu. Betul. Hmm, terus juga jangan takut gitu buat nge-upload apa namanya kreasi-kreasi kalian gitu. Entah itu masih pemula atau udah expert gitu kan, gak apa-apa. Soalnya itu pasti bakal kami apresiasi juga gitu. Karena sebagai bentuk kalian udah berusaha nih buat belajar juga kan, pengen berkembang gitu. Jadi nggak perlu diem-diem aja gitu dan nggak perlu takut. Hal malu itu sebenarnya wajar gitu sama orang-orang yang emang pengen mau berkembang gitu. Jadi nggak apa-apa, itu namanya proses gitu. Yang pasti tetap coba aja gitu, tetap nimbrung juga, tetap ikut ngobrol juga gitu, tetap tektokan juga di grup, terus juga tetap share-share aja kreasinya gitu. Siapa tahu kan nanti diajak ngobrol lebih jauh gitu. Terus juga diajak ketemu gitu kan buat sharing sesama animator gitu atau sesama kreator dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Atau Saran maybe aku, commissions kan gak ada yang tahu. iya, Itu Duh. kalau commission udah nilai plus-plusnya. Iya betul. Jadi it's okay guys, kayak
kalau kalian malu berkata-kata, at least show your creation aja. Karena kan you never know in the future kayak gimana. Hmm, pasti nanti ada yang ajak ngobrol gitu. Betul. Jadi saya tambahkan ya. Nah, jadi dari pertanyaannya Cimut itu kayak ada kayak kepikiran ya, kayak kepikiran, oh kenapa eh, si Cimut nih kayak takut gitu, kayak takut nge-share gitu kan. Nah itu saya bilang aja itu nggak perlu takut nge-share, kayak kasih aja gitu, kayak taruh aja kayak cuma nggak perlu terlalu overthinking gitu. Kayak taruh, habis itu orang lihat atau tak lihat itu nggak apa-apa. Asalkan mereka tuh kayak ada feedback yang positif, terus ada juga kalau misalnya ada kritik ya itu yang positif juga dan konstruktif, nggak asal muta kayak menjelek-jelekkan gitu. Nah itu is okay gitu, ngeset aja. Jadi dicoba dulu aja, coba berinteraksi ya. Minimal mungkin lewat chat tim gitu. Random apa aja ngobrol gitu. Atau enggak kalau misalkan ada yang chat, nimbrung juga ikut gitu. Siapa tahu nanti jadi temenan kan tuh jadi deket gitu kan. Siapa tahu bisa meet up gitu buat main, sharing-sharing atau belajar bareng. Betul, betul. Hmm. Ya, nggak usah malu-malu, guys. Intinya jangan malu-malu. Betul. Yes. Terima kasih Kak. Kalau ya kenapa? Gak bisa karena biasanya kan kalau kita nge-share nih Hmm. gitu kan. Terus ya bener kata kakak yang tadi yang overthinking itu biasanya Cimut tuh pernah share karya Cimut gitu kan. Tapi dibilang haus validasi Kak gitu. Bukan Cimut tuh jadi kayak aduh Haus gimana ya? validasi. No. No, no, Jadi no, no, no. Oh no, tidak. No, 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 no. No, 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 Punya no, bakat no. itu harus diapresiasi, iya nggak, Cek? Iya, itu Harus komunitas tuh. apa? Oh, no, no, no. Itu Hmm. no, no, no. Pokoknya. Kalau Big dibilang no. aneh-aneh itu perlu ditanyakan dong. Emang kenapa gitu orang kita punya bakat kan gitu kan? Itu nggak Mhm. apa-apa, it's okay gitu loh. Kalau misalkan Hmm. orang tuh ngomong gitu kan ada kemungkinan mungkin dia nggak bisa kayak kamu atau dia ada iri hati gitu. Jadi ya orang-orang kayak gitu diamin aja. Kalaupun kamu terganggu nih sama orang ini, kamu punya hak gitu. Boleh ngeblok dia gitu atau nggak bisa dilihat gitu. Yang penting kamu deketin orang-orang positif aja biar kamu jadi lebih positif juga. Terus juga karya-karya kamu juga diakui gitu. Dan kamu juga bisa berkembang lebih baik lagi gitu, lebih tumbuh lah istilahnya. Yang jadinya pemalu juga jadi nggak pemalu. Yang tadinya apa namanya nggak enak gitu mau nge-share takut dibilang apa namanya takut dibilang haus validasi gitu kan. Nanti lambat laun juga hal kayak gitu tuh nggak terjadi lagi gitu loh. Siapa yang kan orang gitu karena nggak bisa bikin karya kayak kamu, Kak. Atau dia nggak bisa lihat orang di atas dia. Ya Oh. betul, benar-benar banget. Tapi emang itu iya sih, kayak I think sometimes you just have to like, ya gimana ya, there's a lot, kayak, aduh bahasa Indonesia gimana lagi? Maaf ya, maaf ya semuanya kalau aku tiba-tiba kayak ngomongnya bahasanya campur kayak tiba-tiba bahasa Inggris. Oh, kadang-kadang tuh ya kita tuh harus belajar how to differentiate between like kayak apa kata-kata yang harus kita masukkan sama kata-kata yang kita kayak ya udah let it go, let it be, karena in the end it's all about yourself and it's about like, you know, how you gonna process it in the future, you know, karena kalau yang kata-kata yang tadi yang validasi gitu kan kayak oke, sure, terus gitu ya nggak sih, Iya, iya like nggak it, sih Vincent? Yes. yeah, it Ya, ya. doesn't like Hmm. kayak I don't know, I just feel like, I mean, how is my art gonna affect to you, jadi kayak oke, sure, I'm just like moving on kayak gitu aja sih, kayak masuk keluar
kuping kiri keluar kuping kanan aja. Kecuali kalau ada masukan baru baru kayak reflect yourself gitu. Kalau validation mah kayak i- just ignore that. Anyway, Neko Cimut kamu share aja. Oh my God, gambar kamu bagus-bagus. Iya, bagus banget. Mhm. Awal-awal pasti nggak enak sih karena ngerasa takut kan. Tapi lama-lama juga nanti terbiasa untuk bodo amat gitu. Apalagi kan kita nih lagi proses ya, proses mau bertumbuh gitu. Jadi nggak apa-apa, is okay gitu. Tapi bukan berarti harus stuck gitu. Tapi harus dicoba juga. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal bisa berkembang gitu loh ke depannya. Nggak bakal bisa Betul. diakui juga, nggak bakal bisa berinteraksi sama yang lain juga gitu. Karena kan di awal kita nggak ada keinginan nih buat mencoba gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba, ya pasti ke depannya bisa gitu. Yang tadinya malu-malu, takut, itu jadi hal yang biasa gitu. Betul. Jadi, Hmm, I mean, if it's about artwork, just show it. Kayak jangan kayak stop berkarya gitu loh. Cuma betul. karena satu orang yang kayak gak jelas gitu. Eh, Ya. Jadi dari Cimot ada kayak pertanyaan lagi kak atau eh, gimana? Udah jelas belum? Udah jelas banget, Kak. Terima kasih banget, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Oh, suaranya imut banget, oh my God. Hmm. Gemoy. Lalu dari sini di chat Zoom-nya saya ketemu satu pertanyaan itu ini sorry. Dari Unik itu cara biar anggota nggak pasif gitu. Gimana Kak? Hehehe. Gimana? Ya, apa sih? Oh, dari Syadida mau jawab dulu atau? Kayak biar nggak Ini pasif ya. Mhm. Oke, tadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, biar nggak pasif itu bikin diskusi rutin gitu. Misalkan di mana ada topik mingguan, terus juga ada sesi tanya jawab, terus bikin workshop juga, workshop berbagi kemampuan kalian masing-masing. Terus juga sesi brainstorming nih di dalam komunitas gitu, biar kalian tuh punya ikatan dan saling dekat juga gitu sesama member. Terus juga bikin kompetisi gitu kan, kayak bikin kontes membangun, kayak suruh bikin animasi gitu. Terus juga kompetisi kreatif yang ada hadiahnya. Ataupun kalaupun nggak ada hadiahnya nggak apa-apa, yang penting bikin aja gitu biar makin dekat sama yang lainnya kayak gitu. Karena orang yang nggak pasif itu karena kan awalnya takut kan, takut dicuekin mungkin atau takut nggak diajak gitu. Tapi dengan adanya apa namanya dengan adanya komunitas yang aktif, nah orang-orang yang pasif itu bisa jadi aktif juga gitu, ikut nimbrung juga, ikut ngobrol juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu di luar komunitas tapi pengen aktif, seperti yang tadi kami bilang ya dari Cesha, Vincent, aku gitu, dicoba dulu aja untuk ngomong duluan gitu. Atau kalau misalkan malu banget, biasanya tiap grup itu kan ada yang suka ngobrol duluan. Nah, kamu nimbrung aja gitu. Mhm. Bebas ngobrolin topik apa aja. Atau misal kamu lihat dia punya kesamaan nih sama-sama developer atau sama-sama animator. Ngobrol-ngobrol aja tentang itu, tentang hobi kalian gitu. Awal buatnya tuh kapan gitu. Terus belajarnya dari mana dan lain-lain. Sharing-sharing gitu. Atau misalkan teman kamu developer, kamu animator, kamu bisa tanya-tanya mengenai developer tuh belajarnya kayak gimana sih gitu. Terus awal mulanya kayak apa, kayak gitu. Banyak yang pasti banyak harus ini sih mencoba untuk banyak tahu gitu dan mencoba untuk mulai juga kayak gitu. Betul, betul. Kalau dari Winsa atau Chesha ada yang mau ditambahin? Ya, hampir menurut sama sih. ya menurutku udah lengkap jawaban dari Sherina. Eh, hmm. Apakah menjawab ini si Unik? Oke, kak, thank you. Oke. Thank you Eh, juga. untuk teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan? Ada lagi kira-kira teman-teman?
Pokoknya habis seminar ini, pokoknya kalian semua nggak boleh malu-malu ya. Aku Harus kan Yes, harus aktif sir. lihat ya. kalian semua ada aktif ya di chat Karis. Ntar Iya, ini aku catat semua nih ntar nama-namanya. catatnya nanti panggil ya di ini. Di apa namanya di grup panggil. Pokoknya nih yang semua ini kan orang-orang kayak jarang-jarang muncul nih yang di chat. Iya, ayo nggak usah malu-malu, chat aja. Nggak apa-apa guys, kita tuh nggak gigit tahu. Nggak bakal kita jual juga kok ke Kamboja, jadi aman aja. Oh. Aduh. Iya. Kalau misalnya malu-malu itu aja show-show Hmm. creation aja dulu atau enggak kayak foto-foto di public media, misalnya kayak foto makanan kayak foto lagi kayak foto apa kayak foto langit atau apa. Kalau misalnya malu-malu chat ya kirim-kirim gitu aja dulu. Ntar dari situ ntar ngalir kok. Iya. Kalian lagi jalan-jalan terus foto, taruh aja di media gitu. Biasanya kita suka sharing-sharing di situ ya. Mhm, mhm. Lagi ngapain gitu. Ada yang lagi kerja, ada ini lagi itu gitu. Sharing-sharing aja. Pendekatan Eh, peer hmm, kok guys, pengen main, pengen berteman gitu. Jadi nggak usah takut. Chat. yes. Ya. Sama Kayaknya dong. udah nggak ada pertanyaan sih ini. Ini Kak Syadida sama Cesia. Oke, Oke. nggak apa-apa. Coba Tadi kamu Kita scroll ke belakang dulu nggak sih yang itu yang blog sih, Discord ya blog sih. blog art hmm. Iya, ini. guys, ini jangan lupa ya follow join Discordnya. Ya, jangan Hmm. lupa join Discord-nya. Sama ini nih Eh, apa TikTok. Ini TikTok kan ya? Atau YouTube, YouTube? YouTube. Oh, Tik- hmm. Kami jangan juga ada medsos lainnya sih, cuman kami fokus di sini dulu. Hmm. guys, ini jangan Biar lupa ya di join ya. Di join join mana tahu ke depannya. subscribe, subscribe. Hmm. Betul, subscribe juga YouTube-nya. Ramein YouTube-nya. Tuh guys, aku udah subscribe. Kalian udah belum? Aku udah Thank join. you. Ya, Ini yang Discordnya. Join asik. ya. Udah Join join. nih. Oke. Aku juga udah join. Harus join guys. Oh ya, tadi Vincent ada pertanyaan gitu ya di awal sebelum ada yang nanya. Itu nanya apa ya Vincent? Saya tadi sempat kepotong. Oh, enggak. Tadi udah udah tanya sih itu yang tentang eh, gimana cara membuat komunitas itu aktif. Oh, oke. Itu udah dijawab. Hmm. Oke, jadi kita udah selesai. Ada yang nggak ada yang tanya, kita tutup. Jadi terima kasih teman-teman yang udah hadir di seminar ini. Jadi dari seminar ini kita bisa belajar banyak ya teman-teman. Salah satunya itu yang paling penting itu kita jangan malu-malu untuk berkarya. Terus jangan malu-malu juga untuk nge-share di karya kalian di komunitas. Nah, Hmm. jadi saya dari Blogstart Studio mengucapkan saya juga ini mewakili Karis juga. Saya mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan atau tindakan yang kami eh, nggak nggak sengaja gitu. Terima kasih teman-teman udah join seminar ini. Untuk Terima kasih. announcement hadiahnya nanti kami up di Instagram ya, di Blogstart Studio. Tuh guys, jangan lupa follow Instagramnya juga biar dipantau siapa yang dapat hadiah. Betul. Blog. Jangan lupa follow teman-teman. Ini ya guys, IG-nya. Tuh follow. Siapa Oke. tahu salah satu dari kalian yang dapat. Terus langsung deh beli baju Yes. Karis. Oh, Hmm. Nanti kami tag di ini story IG-nya. Jadi teman-teman ke mention gitu. Jangan stay tune aja gitu. Oke, thank you teman-teman. Udah boleh keluar ya. Thank you. Terima kasih thank you guys. juga. Makasih Thank teman-teman. you. Bye. Hari Jangan Sabtu. bosan-bosan ya. Kalau ada seminar Blocks Art, datang terus guys.
Iya, jangan lupa pokoknya harus follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya, terus join Discord-nya. Eh, Thank you juga semuanya. Thank Ini yang you. thank you semua harus rame ya ntar di launch Karis. Ya, Udah dicatat namanya. oke. Terima alright. kasih, terima kasih.